Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai pterygium. Nah, kita lanjutkan lagi ya, ini bersama dengan Dokter Junia dan juga Dokter Putri. Tapi Dokter Putri sebelum dilanjut mungkin bisa dijawab dulu, Dok. Iya, tadi pertanyaannya apakah ini tuh bisa hilang ya, selain dengan pembedahan? Iya. Biasanya kita untuk menghilangkan itu pastinya dengan pembedahan. Kalau kita lakukan terapi obat saja, terapi misalnya seperti tetes mata itu cuma untuk ngurangin gejalanya. Seperti kalau dia merah, ngurangin merahnya, kalau dia gatal, ngurangin gatalnya, ngurangin iritasinya. Kalau untuk menghilangkan jalannya ya pembedahan. Berarti satu-satunya jalan pembedahan. Ya, dilakukan pengikisan nanti. Tapi untuk memulai pembedahan itu, apakah harus menunggu dia di grade tertentu atau bisa di awal? Itu tadi ya, kalau untuk indikasi pembedahannya, yang pertama kalau dia sudah mengganggu penglihatan, dan yang kedua dia memang progresif. Sebenarnya balik lagi kita tawarkan juga ke pasiennya kalau memang mau diambil, kita lakukan perujukan. Tapi kalau misalnya rasanya belum siap, kan untuk pembedahan itu banyak sekali sebenarnya Mbak Julia yang harus diperhatikan selain dari indikasi dari diagnosis untuk dilakukan pembedahan. Balik lagi nanti ke pasiennya, mungkin dia belum siap, terus merasa mau dilakukan pengobatan dulu. Banyak sekali ya kasus pasien seperti itu. Cuman kalau dari kita untuk pembedahan itu biasanya di grade 3 itu sudah kita anjurkan untuk dilakukan pembedahan. Begitu. Baik, Dok, mungkin bisa kita lanjutkan, Dok. Silakan. Ya. Kita ngomongin tentang komplikasi ya, komplikasi dari pterygium ini. Gimana sih kalau misalnya pterygiumnya enggak dilakukan tata laksana atau didiemin aja gitu ya. Nah, ini bisa jadi gangguan penglihatan, salah satunya gangguan dari astigmatisme atau biasanya kita kenal dengan silinder. Kalau kita lihat lurus tuh kayak bengkok-bengkok, nah itu silinder astigmatisme. Atau peradangan, jadi dia bisa menyebabkan peradangan, contohnya seperti mata yang merah, bengkak dan nyeri terus-terusan ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga grade-nya dari awal yang masih ringan, akhirnya karena tidak dilakukan tata laksana, tidak dilakukan pemeriksaan, akhirnya butuh pembedahan dan nanti akan lebih kompleks lagi untuk tata laksananya ya. Oke, dan juga bisa terjadi gangguan penglihatan. Kalau dia tumbuh terlalu besar, bisa memblok penglihatan dan menyebabkan penglihatan menjadi kabur atau tadi ya akhirnya nggak bisa lihat begitu. Ini untuk komplikasi ya, secara kurang lebih itu untuk diagnosis, penata laksanaan dan juga pencegahan dari pterygium ini. Memang bukan suatu keganasan ya, sekali lagi bukan kegawat daruratan juga, tetapi bukan sesuatu hal yang sederhana karena menyangkut organ yang vital yaitu mata. Baik, terima kasih Dokter Putri dan tadi juga Dokter Junia, terima kasih sudah menjelaskan. Ini waktunya Julia tanya-tanya ini. Nah, Julia pengen tanya ini untuk di Bengkulu sendiri, Dokter, apakah ada pengalaman menangani kasus penyakit pterygium ini, Dokter? Mungkin Dokter Junia? Oke, untuk pterygium biasanya kita temui itu di awal-awal yang masih di puskesmas. Biasanya dia datang dengan penyakit lain. Kebanyakan yang saya temui kalau di vaskes awal itu. Cuman kita sebagai dokter kita lihat tuh di matanya ada pterygium. Biasanya kita edukasi, Pak, ini udah mulai, mungkin grade-grade awal ya. Lebih aware, lebih hati-hati. Kalau memang Bapak merasa itu mengganggu, boleh diperiksakan gitu. Kalau untuk yang udah derajat berat, saya temukannya waktu pas pendidikan ya. Iya, gimana? Karena udah ditemukan di praktek dokter spesialis atau di rumah sakit rujukan akhir yang memang sudah butuh penanganan yang sudah menutupi mengganggu pandangan, mengganggu penglihatan. Itu biasanya kita temui di rumah sakit begitu. Nah, kasus-kasusnya itu yang saya temui biasanya memang pekerjaannya outdoornya tinggi seperti itu, dan waktu itu memang pasiennya layak dan bisa untuk dilakukan pengangkatan, jadi dioperasi ya, diangkat, tapi memang setelah itu penyembuhannya memang butuh waktu. Baik, nah kalau dari Dokter Putri sendiri ada pengalaman singkat?
Ya kalau di fasilitas kesehatan yang tempat saya bekerja sekarang memang orang-orangnya itu kebanyakan nelayan. Memang bekerjanya nelayan dan salah satu penyakit yang lumayan tinggi juga kalau di vaskes kita, apalagi yang terkait dengan organ mata. Memang banyak dan sedihnya kalau di saya itu ceritanya adalah rata-rata belum mau dilakukan pengangkatan walaupun sudah di grade yang sudah seharusnya dilakukan pembedahan. Ya banyak sekali faktornya, bisa jadi kesiapan, ekonomi juga, ketakutan akan perawatannya nanti seperti apa, dan itu sebenarnya tantangan kita sih juga ya, khususnya di daerah untuk menekankan kepada pasiennya bahwa ini tuh sesuatu hal yang bisa sembuh dan memang harus dilakukan tata laksana segera, jangan sampai nanti malah lebih repot gitu. Baiklah, terima kasih banyak Dokter Putri dan juga Dokter Junia atas informasinya. Nah itu tadi pemirsa informasi dan juga edukasi dari Dokter Junia dan juga Dokter Putri. Semoga setelah menyaksikan tayangan ini kita bisa lebih mawas diri ya, menjaga kesehatan tubuh kita, terutama mata kita, agar terhindar dari penyakit yang tadi sudah kita bahas bersama, yaitu pterygium. Akhirnya pemirsa, saya Julia Hartanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, tetap semangat dan sehat selalu.